Halo, kembali lagi ke channel kita semua, si Tekun Belajar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang akuntansi pengantar, khususnya topik tentang bagaimana penjurnalan dari aset tidak lancar. Aset tidak lancar itu apa sih? Aset tidak lancar adalah aset-aset, baik itu yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang digunakan untuk kegiatan operasional dari perusahaan. Aset ini biasanya tidak untuk dijual kembali, dia mempunyai umur ekonomis, misalkan biasanya lebih dari satu periode akuntansi. Nah, aset tidak lancar ini dibagi menjadi dua, yaitu tadi aset tidak lancar berwujud atau tangible asset, sering disebut dengan aset tetap. Aset tetaplah ini juga dibagi lagi menjadi dua, yaitu aset tetap yang umurnya tidak terbatas, misalkan tanah. Kemudian ada juga yang kedua, aset tetap yang memiliki umur ekonomis atau umurnya terbatas, misalkan mesin, bangunan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah aset tidak lancar yang tidak berwujud atau intangible asset. Nah, selanjutnya aset ini disebut dengan aset tidak berwujud. Yang pertama-tama kita bahas mengenai tentang aset tetap. Pertama kita bahas tentang karakter aset tetap sendiri. Satu, dia harus memiliki bentuk fisik, karena tadi dibilangnya dia adalah aset tidak lancar yang tangible, maka dia harus memiliki bentuk fisik. Yang kedua, dia digunakan dalam kegiatan normal perusahaan. Jadi dia digunakan untuk kegiatan operasional dari perusahaan itu sendiri. Kemudian dia tidak dijual kembali untuk jangka waktu tertentu atau sampai umur ekonomisnya habis. Dan dia memiliki masa pakai yang lama, biasanya lebih dari satu periode akuntansi, bisa 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, dia memberikan manfaat di masa yang akan datang. Berdasarkan SAK ETAP 2009-15.6, kepemilikan aset tetap dicatat sebesar biaya perolehannya. Nah, biaya perolehan ini merupakan perhitungan dari harga beli ditambah dengan biaya-biaya yang berhubungan dengan perolehan aset hingga aset tersebut siap untuk dipakai atau digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan. Lalu biaya-biaya yang dikeluarkan setelah kepemilikan aset tetap biasanya langsung diakui sebagai beban dan dilaporkan ke dalam laporan laba rugi. Untuk pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya menambah kegunaan aset tersebut, misalkan dia menambah nilai, menambah umur ekonomisnya, meningkatkan kapasitas, meningkatkan standar kerja, maupun meningkatkan arus kas masuk di masa yang akan datang, maka dia akan dikapitalisasi ke dalam biaya perolehan aset tetap. Untuk lebih jelasnya mengenai bagaimana perhitungan biaya perolehan dari aset tetap ini, kita coba kerjakan beberapa contoh dari penghitungan aset tetap tersebut. Pertama, misalkan ada contoh penghitungan aset tetap tanah. Jadi pada 21 Maret 2021, PT Brata Kurnia membeli sebidang tanah yang rencananya digunakan untuk bangunan perkantoran. Harga beli tanahnya sebesar 2 miliar, kemudian biaya komisi brokernya 50 juta, biaya notarisnya sebesar 20 juta, kemudian BPHTB-nya sebesar 100 juta, dan biaya perataan tanahnya sebesar 150 juta. Untuk menghitung biaya perolehannya, seperti berikut. Jadi kita hitung tadi, jadi biaya perolehan sama dengan harga beli tanah ditambah biaya-biaya sampai tanah tersebut bisa digunakan. Jadi harga beli tanahnya sebesar 2 miliar, kemudian ada biaya brokernya 50 juta, ditambah biaya notaris 20 juta, BPHTB-nya 100 juta, kemudian ada biaya untuk meratakan tanahnya sebesar 105 juta. Jadi totalnya biaya perolehannya adalah 2 miliar 320 juta rupiah. Kemudian contoh berikutnya, misalkan aset berupa bangunan. Nah, misalkan pada 15 April 2021, PT Galus Cempaka membeli sebuah gedung yang kemudian akan dipakai sebagai kantor. Harga beli gedungnya adalah 500 juta. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung tersebut yakni komisi broker sebesar 12.500.000, biaya notaris sebesar 7.500.000, dan BPHTB-nya sebesar 25 juta. Nah, penghitungan biaya perolehan gedungnya yaitu harga beli gedungnya 500 juta, ditambah komisi brokernya 12.500.000, ditambah biaya notarisnya 7.500.000, dan BPHTB-nya 25 juta. Total biaya perolehannya adalah 545 juta rupiah. Contoh lain, misalkan dalam menghitung biaya perolehan dari aset tetap berupa kendaraan. Misalkan pada 1 Juni 2021, PT Buta Kencana membeli kendaraan untuk operasional perusahaan dengan harga faktur 450 juta rupiah. Kemudian untuk menghitungnya seperti ada tampil berikut, jadi biaya perolehan kendaraannya adalah sebesar harga fakturnya 450 juta, ditambah biaya-biayanya yaitu biaya balik nama sebesar 15 juta dan biaya asuransinya sebesar 5 juta. Jadi total biaya perolehannya adalah 470 juta rupiah. Contoh lain lagi adalah peralatan misalkan. Jadi misalkan pada 25 Oktober 2021, PT Chandra Buana membeli peralatan kantor dengan harga fakturnya sebesar 75 juta rupiah, kemudian ongkos pengangkutannya 1 juta rupiah, biaya asuransi dalam perjalanannya Rp750.000, dan biaya pemasangannya sebesar Rp500.000.
Penghitungan biaya perolehannya sebagai berikut. Jadi harga fakturnya 75 juta rupiah, kemudian biaya-biayanya, biaya angkutnya 1 juta, biaya asuransinya 750.000 dan biaya pemasangannya 500.000. Jadi total biaya perolehannya adalah 77.250.000 rupiah. Kemudian bagaimana cara perolehan aset tetap? Jadi perolehan aset tetap itu bisa diperoleh dengan satu, pembelian tunai, kemudian yang kedua dengan melakukan pembelian kredit. Kemudian yang tiga adalah pembelian gabungan atau langsam, jadi kita membeli secara paket istilahnya. Dan yang keempat adalah dengan donasi atau hadiah, kemudian yang keempat dengan membangun sendiri, dan yang terakhir adalah dengan pertukaran aset tetap. Kita bahas satu persatu. Pertama, pembelian tunai. Nah, kita kerjakan dengan contoh seperti berikut. Jadi pada 15 Januari 2021, PT Makalah Unsai membeli aset tetap berupa mobil pick up dengan harga faktur 165 juta rupiah secara tunai. Biaya balik nama sebesar 3 juta rupiah. Dan biaya administrasinya sebesar 1.500.000 rupiah. Dalam pembelian ini, perusahaan mendapatkan cashback atau diskon sebesar 15 juta rupiah. Nah, bagaimana penghitungan biaya perolehannya dan bagaimana penjurnalannya? Biaya perolehannya dihitung dengan cara berikut. Jadi, pertama harga fakturnya tadi 165 juta, dan dia dikurangi karena kita mendapatkan diskon 15 juta, jadi dikurangi 15 juta, jadi nilainya sebesar 150 juta. Kemudian dia ditambah dengan biaya-biayanya, yaitu ada biaya balik nama sebesar 3 juta, kemudian biaya administrasinya sebesar 1.500.000 rupiah. Jadi total biaya perolehannya adalah sebesar 154.500.000 rupiah. Pencatatannya ke dalam jurnal seperti apa? Pencatatannya seperti berikut. Jadi aset tetap kendaraannya akan bertambah di sebelah debit sebesar 154.500.000 rupiah. Kemudian kasnya akan berkurang di sebelah kredit sebesar 154.500.000 rupiah. Kemudian bagaimana jika pembeliannya itu dilakukan secara kredit? Misalkan contoh berikut nih. Pada 2 Januari 2021, PT Chandra Kencana membeli peralatan kantor berupa komputer secara kredit dengan nilai sebesar 150 juta. Dia dibeli secara kredit, DP-nya atau down payment-nya sebesar 50% dari biaya perolehan dan sisanya diangsur 2 kali, yaitu pada 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2021. Jadi dia diangsur per semester atau per 6 bulan. Bunganya sebesar 12% dan biaya angkutnya sebesar 3 juta dan biaya asuransi perjalanannya sebesar 1.500.000. Bagaimana penghitungan perolehannya dan bagaimana pencatatannya? Jadi biaya perolehannya dihitung sebagai berikut. Jadi biaya fakturnya tadi 150 juta dan biaya angkutnya 3 juta, kemudian biaya asuransinya 5 juta. Jadi total biaya perolehannya adalah sebesar 158 juta rupiah. Untuk penjurnalannya sebagai berikut. Jadi aset tetapnya akan bertambah di debit sebesar 158 juta. Kemudian kasnya akan berkurang di sebelah kredit sebesar 79 juta. 79 juta ini dari mana? Tadi dibilang bahwa dia menggunakan down payment sebesar 50% dari nilai perolehan. Jadi 50% dari 158 juta adalah sebesar 79 juta rupiah. Kemudian utang weselnya juga akan bertambah di sebelah kredit sebesar 79 juta rupiah. Kemudian bagaimana penghitungan untuk pembayaran bunganya di bulan Juni 2021? Nah, pertama kita hitung saldo pinjamannya. Jadi saldo pinjamannya tadi karena dia udah dibayar separuhnya sebesar 79 juta rupiah, maka dia masih punya pinjaman sebesar 79 juta rupiah. Beban bunganya adalah sebesar 12% dikali 6 bulan dikali dengan 79 juta rupiah, jadi sebesar 4.740.000 rupiah. Penjurnalannya seperti apa? Jadi utang weselnya akan berkurang di sebelah debit sebesar 39.500.000 rupiah. Jadi 39.500.000 rupiah ini adalah setengahnya dari 79 juta rupiah. Kemudian beban bunganya adalah sebesar 4.740.000 rupiah. Kemudian kas kita berkurang di sebelah kredit, besarnya sebesar 44.240.000 rupiah. Untuk pelunasannya pada tanggal 31 Desember 2021, nah penghitungan bunganya seperti ini. Jadi saldo pokok pinjamannya tadi sudah diangsur sekali, jadi saldonya tinggal 39.500.000 rupiah. Dan bunganya sebesar 6 bulan kali 12% dikali pokok pinjamannya yaitu 39.500.000 rupiah. Jadi bunganya cuma kena 2.370.000 rupiah. Nah, jadi penjurnalannya pada 31 Desember 2021,
Utang weselnya akan berkurang di sebelah debit sebesar Rp39.500.000. Kemudian bagaimana penghitungan pelunasan dari kredit tersebut pada tanggal 31 Desember 2021. Nah, kita hitung dulu. Tadi saldo pinjamannya berarti ya tinggal Rp39.500.000. Nah, kemudian beban bunganya adalah 6 bulan dikali dengan 12% dikali dengan Rp39.500.000. Totalnya adalah sebesar Rp2.370.000. Nah, penjurnalannya jadi seperti berikut. Pada 31 Desember 2021, utang weselnya akan berkurang di sebelah debit sebesar Rp39.500.000. Kemudian beban bunganya di sebelah debit sebesar Rp2.370.000. Kemudian kas kita, karena kita membayar, kas kita akan berkurang di sebelah kredit sebesar Rp41.870.000. Oke, selanjutnya bagaimana untuk pembelian gabungan atau lamsam? Nah, jadi sebagai contoh sebagai berikut. Jadi misalkan pada tanggal 24 Agustus 2021, PT Samudra Jaya membeli tanah, gedung pabrik dan mesin-mesin secara tunai. Jadi dia sepaket, harganya totalnya Rp7.200.000. Nah, berdasarkan pengamatan perusahaan nih, ditaksir nilai wajar dari masing-masing aset tersebut secara berturut-turut adalah sebagai berikutnya. Tanahnya 4 miliar, kemudian gedung pabriknya 3 miliar, dan mesin-mesinnya dinilai sebesar 1 miliar. Nah, bagaimana penghitungannya dan penjurnalannya? Jadi dapat dilihat seperti pada tabel berikut. Jadi nilai wajar tanahnya 4 miliar, gedung pabriknya 3 miliar, mesinnya 1 miliar. Jadi totalnya kalau di total nilai wajarnya adalah 8 miliar. Nah, kemudian kita lakukan proporsi, jadi presentasi dari nilai terhadap totalnya. Jadi tanahnya proporsinya sebesar 50%, gedung pabrik 38%, kemudian mesin-mesin 13%. Nah, alokasi biaya untuk perolehan nilai aset ini seperti berikut. Jadi dia presentasi dari total itu dikalikan dengan harga belinya. Jadi untuk tanah dia berarti 50% dikali dengan Rp7.200.000.000. Kemudian untuk gedung pabrik berarti dia 38% kali 7,2 M. Kemudian mesin-mesin berarti 13% dikali 7,2 M. Besar Rp900.000.000. Nah, kemudian bagaimana penjurnalannya? Bagaimana penghitungannya? Nah, pertama-tama kita buat tabel seperti tabel berikut. Jadi, ada tabel harga wajar dari masing-masing aset. Ada tanah sebesar Rp4 miliar, kemudian gedungnya sebesar 3 miliar, kemudian mesin-mesinnya sebesar 1 miliar. Nah, jadi totalnya sebesar 8 miliar. Kemudian dari harga ini kita bikin persentase dari totalnya. Jadi untuk tanah berarti dia 4 miliar dibagi 8 miliar sama dengan 50%-nya, kemudian gedung pabrik 38% dari total, kemudian mesin-mesin 13% dari total. Nah, untuk alokasi biaya perolehan, maka dia menghitungnya presentasi berikut dikali dengan harga beli secara lamsamnya. Jadi, misalkan tanah harga perolehannya adalah 50% dikali dengan 7,2 M, sama dengan 3,6 M. Kemudian gedung pabriknya berarti 38% dikali dengan 7,2 M sama dengan 2,7 M. Kemudian untuk mesin-mesinnya dia 13% dikali 7,2 M sama dengan Rp900.000.000. Nah, untuk penjurnalannya sebagai berikut. Jadi pada 24 Agustus 2021, aset tetap tanah kita akan bertambah di sebelah debit sebesar 3,6 M. Kemudian aset tetap gedung kita akan bertambah di sebelah debit sebesar 2,7 M, kemudian aset tetap mesin-mesin kita akan bertambah di sebelah debit sebesar Rp900.000.000. Nah, kemudian kas kita akan berkurang di sebelah kredit sebesar 7,2 miliar. Selanjutnya adalah donasi atau hadiah. Nah, misalkan pada 5 Januari 2021, PT Karya Maju menerima sumbangan berupa peralatan kantor yang nilainya Rp100 juta. Nah, umur ekonomisnya ditaksir 5 tahun, kemudian dia tidak mempunyai nilai residu dan disusutkan menggunakan metode garis lurus. Nah, perhitungannya seperti apa? Jadi pada 5 Januari 2021, aset tetap peralatan kantornya akan bertambah di sebelah debit sebesar Rp100 juta. Kemudian pendapatan sumbangannya akan bertambah di sebelah kredit sebesar Rp20 juta. Ini didapat dari penghitungan depresiasi garis lurusnya. Jadi karena umur ekonomisnya 5 tahun berarti 100 juta dibagi 5 sama dengan 20 juta. Nah, pendapatan sumbangan tangguhan atau yang belum diakui adalah sebesar Rp80 juta. Nah, bagaimana jika perusahaan ingin membangun sendiri asetnya? Nah, misalkan pada 2 Januari 2021, PT Mandiri Perkasa memutuskan untuk membangun sendiri gedung kantornya.
Nah, perusahaan mengeluarkan hipotek 12% dengan nominal 2 miliar rupiah dengan jangka waktu 5 tahun. Nah, pembangunan gedung direncanakan akan selesai dalam waktu 1 tahun, tepatnya pada tanggal 30 Desember 2021. Nah, dana tersebut dialokasikan sepenuhnya untuk biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Nah, kemudian pada tanggal 29 Januari 2021, perusahaan membeli bahan baku berupa pasir, besi, dan semen senilai Rp154.500.000. Nah, bagaimana penghitungan dan penjurnalannya? Pertama kita hitung dulu biaya perolehan gedung. Jadi biaya perolehan gedung adalah pengeluaran selama progres, yaitu sebesar 2 miliar rupiah. Nah, kemudian bunganya adalah tadi 12% dikali 2 miliar, jadi sebesar 240 juta rupiah. Jadi total biaya perolehannya sebesar 2 miliar 240 juta rupiah. Nah, misalkan seperti kasus pada tanggal 29 Januari tadi, perusahaan membeli bahan baku untuk pengerjaan proyek konstruksi. Nah, penjurnalannya seperti apa? Jadi aset dalam pengerjaannya akan ditambah di sebelah debit sebesar 154.500.000, kemudian kasnya akan berkurang di sebelah kredit sebesar Rp154.500.000. Kemudian misalkan tanggal 30 Desember ketika bangunan jadi. Nah, untuk penjurnalannya seperti apa? Jadi aset-aset dalam pengerjaan itu harus ditutup. Nah, caranya dengan menjurnalkan sebagai berikut. Jadi aset tetap gedungnya akan bertambah sebesar biaya perolehannya, yaitu 2 miliar 240 juta rupiah. Kemudian aset dalam pengerjaannya akan dikredit sebesar 2 miliar 240 juta rupiah. Nah, bagaimana jika perusahaan ingin melakukan pertukaran aset tetapnya? Misalkan pada contoh berikut. Pada 12 September 2021, PT Cahaya Sampurna memiliki mesin dengan biaya perolehan 475 juta rupiah. Nah, terus bagaimana misalkan perusahaan ingin melakukan pertukaran aset tetapnya? Nah, misalkan pada contoh berikut, pada 12 September 2021, PT Cahaya Sampurna memiliki mesin dengan biaya perolehan sebesar 475 juta rupiah. Nah, kemudian akumulasi penyusutan mesinnya sebesar 427 juta rupiah 500 ribu rupiah. Mesin tersebut ditukar dengan mesin baru dengan nilai wajar sebesar 190 juta rupiah. Nah, dalam pertukaran tersebut, perusahaan masih harus membayar kas sebesar 152 juta rupiah. Nah, penghitungan biaya perolehannya sebagai berikut. Jadi nilai wajar mesin barunya tadi sebesar 190 juta rupiah, kemudian dikurangi dengan kas yang dikeluarkan sebesar 152 juta rupiah, diperolehlah nilai wajar mesin lamanya, yaitu sebesar 38 juta rupiah. Nilai buku mesin lamanya dihitung berdasarkan biaya perolehan mesin lamanya, yaitu sebesar 475 juta rupiah, kemudian akumulasi penyusutan mesin lamanya sebesar 427.500 ribu rupiah. Nah, nilai buku mesin lamanya yaitu sebesar 47.500 ribu rupiah. Nah, selisih antara nilai wajar dengan nilai buku mesin lamanya tadi yaitu sebesar 9.500 ribu rupiah, itu masuk ke dalam rugi pertukaran nilai aset tetap karena nilai bukunya ternyata lebih tinggi daripada nilai wajarnya. Nah, kemudian untuk menjurnalkannya, jadi pada 12 September 2021, aset tetapnya mesin akan bertambah sebesar 190 juta rupiah, ini mesin barunya. Kemudian akumulasi penyusutan mesin lamanya akan berkurang di sebelah debit sebesar 427.500.000 rupiah. Kemudian rugi pertukaran aset tetapnya di sebelah debit sebesar 9.500.000 rupiah. Kemudian aset tetap mesin lamanya kita kurangi di sebelah kredit sebesar 475 juta rupiah. Kemudian kas kita berkurang di sebelah kredit sebesar 152 juta rupiah. Kemudian pengeluaran apa saja sih yang mungkin muncul selama pemakaian aset tetap? Jadi kurang lebih ada beberapa jenis pengeluaran yang akan muncul selama penggunaan aset tetap, yaitu pertama ada pemeliharaan atau maintenance, kemudian reparasi atau repair, kemudian perbaikan betterment, kemudian penggantian atau replacement, kemudian yang terakhir ada penambahan addition. Nah, jika jenis pengeluarannya ini merupakan pengeluaran yang sifatnya hanya memperbaiki atau tidak menambah nilai dari aset tetap, maka dia dihitung sebagai biaya. Namun jika dia nantinya menambah, misalkan menambah umur ekonomis, menambah manfaat, menambah arus kas yang dikeluarkan dari aset tetapnya, maka dia akan diakumulasikan ke nilai aset tetapnya. Mungkin dari tadi teman-teman sudah mendengar tentang istilah penyusutan, dan penyusutan.
Nah, penyusutan aset tetap ini apa sih? Jadi penyusutan aset tetap adalah alokasi biaya perolehan aset tetap secara sistematis dan rasional ke periode ketika manfaat dari aset tetap yang diperoleh. Nah, penyusutan ini dilakukan sebagai akibat berkurangnya manfaat dari aset tetap tersebut. Nah, faktor-faktor yang menentukan masa manfaat aset tetap itu apa saja? Jadi ada beberapa faktor yang menentukan masa manfaat aset tetap, diantaranya satu, perkiraan daya pakai asetnya. Kemudian yang kedua, perkiraan tingkat keausan fisiknya. Kemudian yang ketiga, keusangan teknis dan komersial. Kemudian yang keempat adalah pembatasan hukum atau sejenisnya. Jadi misalkan pembatasan hukum untuk misalnya kasus di Amerika, jadi suatu mesin biasanya sesuai peraturan akan dibatasi umurnya misalkan 5 tahun atau 10 tahun. Jadi selama waktu tersebut si perusahaan harus mengganti mesinnya dengan mesin yang baru. Kemudian faktor penentu besarnya biaya penyusutan itu apa? Besarnya penyusutan sangat ditentukan oleh pertama oleh biaya perolehannya. Jadi berapa biaya perolehan dari aset tetap tersebut. Kemudian yang kedua adalah nilai residu atau nilai manfaat di akhir periode. Jadi misalkan perusahaan saya membeli sebuah aset tetap berupa mobil. Nah, umurnya ekonomisnya itu adalah 5 tahun. Kemudian di tahun kelima ketika saya jual lagi dia masih laku berapa? Nah, itu adalah nilai residu. Nah, kemudian yang ketiga adalah masa manfaat. Jadi semua aset tetap itu biasanya memiliki masa manfaat. Ada yang 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, dan seterusnya. Terakhir adalah sifat dan pola penggunaan dari aset tetap itu sendiri. Kemudian untuk penghitungannya ada beberapa metode yang bisa digunakan, yaitu pertama ada metode penyusutan dengan menggunakan metode garis lurus atau straight line method. Kemudian yang kedua ada metode pembebanan yang menurun. Nah, dari pembebanan yang menurun ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu metode jumlah angka tahun atau sum of the year digit method. Kemudian yang kedua ada metode saldo menurun atau declining balance method. Nah, kemudian yang terakhir atau yang ketiga ada metode aktivitas. Jadi pada metode garis lurus nantinya nilai penyusutan itu disusutkan berdasarkan jumlah umur ekonomis dari suatu aset tetap secara proporsional. Jadi misalkan suatu aset tetap umurnya 10 tahun, dia akan dibagi selama 10 tahun. Nah, kalau untuk metode pembebanannya menurun, jadi dia pembebanannya menurun. Jadi pada tahun-tahun awal dia akan dibebankan lebih banyak, kemudian pada tahun-tahun menjelang masa manfaatnya habis, pembebanannya lebih sedikit. Nah, kemudian untuk metode aktivitas, jadi pembebanan akan didasarkan tergantung dari aktivitas operasional atau penggunaan dari mesin tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengajarkan tentang metode garis lurus saja, sedangkan untuk kedua metode lainnya bisa teman-teman baca di bukunya. Nah, metode garis lurus ini rumusnya kurang lebih dapat dihitung dengan cara berikut. Jadi beban penyusutan sama dengan biaya perolehannya dikurangi dengan nilai residunya, kemudian dibagi dengan masa manfaatnya. Nah, untuk lebih mudah, kita coba kerjakan contoh berikut. Jadi, misalkan pada Januari 2021, PT Aditya Pesona Karya membeli gedung dengan nilai 150 juta rupiah. Nah, dengan masa manfaatnya yaitu selama 10 tahun. Nilai residunya ditaksir sebesar 5 juta rupiah. Nah, bagaimana penghitungan depresiasinya atau penyusutannya? Biaya penyusutannya dihitung dengan cara seperti berikut. Jadi, tadi biaya perolehannya adalah 150 juta. Kemudian pada akhir periode atau akhir masa manfaat, dia bisa dijual dengan harga 5 juta. Nah, kemudian dia masa manfaatnya adalah 10 tahun. Jadi biaya penyusutannya adalah 150 juta dikurangi 5 juta dibagi 10 sama dengan 145 juta dibagi 10 tahun. Jadi beban penyusutannya sama dengan 14.500.000 rupiah. Kemudian bagaimana penjurnalannya per akhir periode akuntansi? Jadi setelah kita tahu biaya penyusutannya, jadi dia akan dijadikan beban per akhir periode akuntansi. Jadi misalkan pada 31 Desember 2021, maka penjurnalannya akan sebagai berikut. Jadi beban penyusutan gedungnya akan bertambah di sebelah debit sebesar 14.500.000 rupiah. Kemudian akumulasi penyusutan gedungnya akan bertambah di sebelah kredit sebesar 14.500.000 rupiah. Nah, jadi penyusutan dengan metode garis lurus, jika kita lakukan tabel depresiasinya akan seperti pada tabel berikut. Jadi pada
tahun pertama sampai tahun ke-10 dapat dilihat bahwa penyusutannya sama, jadi Rp14.500.000. Oleh karena itu dia disebut dengan garis lurus karena bebannya sama. Nah, kemudian yang perlu dilihat adalah nilai buku dari aset tetapnya. Jadi dapat dilihat bahwa tahun ke-0 nilainya sama dengan nilai perolehannya, yaitu Rp150 juta. Kemudian dia dikurangi dengan beban penyusutan, jadi tiap tahun dia nilainya semakin turun hingga pada tahun ke-10 nilainya akan sebesar nilai residunya, yaitu Rp5 juta. Tentang penghentian aset tetap. Penghentian aset tetap ini ada dua kasus, yaitu pertama ketika habis masa manfaatnya atau aset tetapnya dirongsokkan, kemudian yang kedua adalah ketika terjadi penjualan aset tetap. Misalkan pada kasus habis masa manfaatnya, jadi pada 30 April 2021, PT Chandra Kirana menghentikan pemakaian peralatan kantornya berupa komputer karena masa manfaatnya sudah habis. Nah, biaya perolehan aset tetapnya dulu adalah sebesar Rp35.500.000. Akumulasi penyusutannya per 31 Desember 2020 sebesar Rp31.750.000. Nah, nilai penyusutannya dari 1 Januari 2021 sampai 30 April 2021 itu dihitung sebesar Rp575.250. Nah, bagaimana penjurnalannya? Kemudian ketika terjadi penghentian masa manfaat, kemudian mau menjurnalkannya seperti apa? Jadi misalkan pada tanggal 30 April 2021, maka akumulasi penyusutan peralatan kantornya akan kita hilangkan, jadi kita debitkan sebesar Rp32.325.250. Ini didapat dari mana? Nilai ini didapat dari tadi besarnya akumulasi penyusutan per 31 Desember 2020 sebesar Rp31.750.000 ditambah penyusutannya per 1 Januari sampai 30 April 2021 sebesar Rp575.250. Jadi keduanya itu ditambah hasilnya sebesar Rp32.325.250. Nah, kemudian aset tetapnya peralatan kantor akan kita kredit sebesar Rp35.500.000 itu sebesar biaya perolehannya. Nah, selisihnya merupakan rugi penghentian aset tetap. Ini kita taruh di sisi debit sebesar Rp3.174.700. Nah, bagaimana pada kasus penjualan aset tetap? Misalkan pada 28 Mei 2021, PT Karya Dinasti memutuskan untuk menghentikan sebagian besar mesin dan menjualnya. Nah, biaya perolehan mesinnya dulu adalah Rp800 juta dan akumulasi penyusutannya sampai tahun 2020 sebesar Rp650 juta. Nah, penyusutan mesin dari awal tahun sampai 28 Mei 2021 sebesar Rp75 juta. Nah, tersebut dijual dengan nilai penjualan bersih sebesar Rp50 juta. Nah, pertama-tama kita hitung dulu perhitungan penjualan mesinnya. Jadi nilai penjualan bersih mesinnya tadi 50 juta, kemudian biaya perolehan mesinnya 800 juta, akumulasi penyusutan mesinnya 725 juta rupiah. Jadi nilai buku mesinnya adalah 75 juta rupiah. Kemudian dia dijual sebesar 50 juta rupiah. Jadi dia mengalami rugi penjualan sebesar 25 juta rupiah. Nah, kemudian bagaimana menjurnalkannya? Jadi pada tanggal 28 Mei 2021, beban penyusutan mesinnya akan kita tambah di debit sebesar 75 juta rupiah. Kemudian akumulasi penyusutan mesinnya akan kita tambah sebagai kredit sebesar 75 juta rupiah. Nah, kemudian ketika terjadi penjualan, maka jurnalnya adalah sebagai berikut. Jadi kita menjual, tadi harganya 50 juta rupiah, jadi kasnya akan bertambah 50 juta rupiah. Kemudian akumulasi penyusutan mesinnya di debit 725 juta rupiah. Kemudian aset tetap mesinnya akan kita kurangi sebagai kredit sebesar 800 juta rupiah. Nah, selisihnya yaitu menjadi rugi penyusutan aset tetap sebesar 25 juta rupiah. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang aset tidak lancar yang tidak berwujud atau intangible asset. Nah, kita menyebutnya dengan aset tidak berwujud. Penghitungan biaya perolehannya. Jadi jika biaya perolehan aset tidak berwujud diperoleh melalui pembelian dari pihak lain, biaya perolehannya adalah sebesar harga beli ditambah dengan biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam mempersiapkan aset tersebut, sehingga aset tersebut siap untuk digunakan sesuai dengan tujuannya. Ini berdasarkan SAK etap 2009 16.9.
Nah, perolehan aset tetap berwujud ini juga dapat berasal dari pertukaran dengan aset non-moneter lainnya, sehingga biaya perolehannya harus diukur sebesar nilai wajarnya. Nah, ini ada pengecualiannya, kecuali dia pertama, transaksi pertukaran tidak memiliki substansi komersil. Nah, perolehan aset tidak berwujud dapat juga berasal dari pertukaran dengan aset non-moneter lainnya, misalnya. Sehingga biaya perolehan aset tidak berwujud harus diukur sebesar nilai wajarnya. Nah, kecuali pertama, dia transaksi pertukaran tidak memiliki substansi komersial. Kemudian yang kedua, nilai wajar aset yang diterima atau diberikan tidak dapat diukur secara adil. Nah, nilai wajar aset yang diserahkan kemudian akan digunakan untuk mengukur biaya perolehan terhadap aset yang diterima. Nah, sebaliknya, apabila perusahaan tidak mampu menentukan nilai wajar yang adil atas aset yang diperoleh, biaya perolehan diukur pada nilai tercatat atau nilai buku aset yang diberikan. Nah, perlu diperhatikan bahwa semua pengeluaran internal yang terjadi atas pengembangan perusahaan aset tidak berwujud, termasuk semua pengeluaran untuk aktivitas riset dan pengembangan, kemudian harus diakui sebagai beban dalam laporan laba rugi untuk periode terjadinya pengeluaran, kecuali jika pengeluaran tersebut merupakan bagian dari biaya perolehan aset lainnya yang memenuhi kriteria pengakuan dalam SHKNA. Aset tidak berwujud ini contohnya antara lain adalah ada hak paten, kemudian hak cipta, hak dagang, waralaba, franchise, lisensi, kemudian ada goodwill, kemudian ada teknologi. Nah, bedanya hak paten dan hak cipta. Kalau hak paten itu hak eksklusif untuk produk, sedangkan hak cipta itu hak eksklusif untuk produk yang intangible. Kalau yang paten tadi yang tangible. Nah, kemudian merek dagang ini untuk penggunaan logo, slogan dan lain sebagainya. Kemudian waralaba atau franchise ini untuk lisensi-lisensi yang kita beli. Kemudian misalkan kita membeli lisensi McD, lisensi KFC, lisensi Starbucks dan lain sebagainya. Kemudian goodwill ini hal-hal yang bisa menambah nilai dari perusahaan, misalkan tenaga kerja yang bagus, reputasi yang bagus, dan lain sebagainya. Kemudian teknologi ini bisa berupa software maupun hardware. Nah, sebagai contoh nih, pada 1 Januari 2021, PT Mahakarya Utama membeli hak paten dari entitas lain secara tunai dengan nilai sebesar 120 juta rupiah. Nah, biaya terkaitnya sebesar Rp1.800.000. Paten tersebut diamortisasi selama 10 tahun tanpa nilai residu. Nah, bagaimana perjunalannya? Jadi pada 2 November 2021, aset tidak berwujud hak paten akan kita debit sebesar Rp121.800.000. Kemudian kas kita akan berkurang di sebelah kredit sebesar Rp121.800.000. Rp121.800.000 ini didapat dari tadi pembeliannya sebesar Rp120 juta, kemudian ditambah biaya Rp1.800.000. Kemudian bagaimana amortisasi aset tidak berwujud? Amortisasi ini sama dengan depresiasi, tapi amortisasi ini untuk aset yang intangible. Misalkan pada 31 Desember 2001, jadi beban amortisasi hak patennya adalah sebesar Rp12.180.000. Kemudian akumulasi amortisasi hak patennya akan ditambah di sebelah kredit sebesar Rp12.180.000. Rp12.180.000 ini didapat dari tadi biaya perolehannya Rp121.800.000 dikurangi nilai residunya sama dengan 0 dibagi dengan umur ekonominya 10 tahun, jadi sama dengan Rp121.800.000 dibagi 10 Rp12.180.000. Nah, kemudian bagaimana pengertian aset tidak berwujud? Nah, aset yang tidak lagi memberikan manfaat di masa yang akan datang harus dihentikan pemakaiannya. Itu dinyatakan dalam SHK etap 2009-2025 bahwa perusahaan harus menghentikan pengakuan aset tidak berwujud dan mengakui adanya laba atau rugi apabila aset tidak berwujud tersebut dilepaskan atau ketika tidak ada lagi masa manfaat di masa yang akan datang untuk penggunaan dan pelepasannya. Nah, kemudian bagaimana penilaian dan pelaporan aset tetap dan aset tidak berwujud? Nah, kita kerjakan dengan contoh berikut. Misalkan PT Sukses Mandiri Sejati memiliki aset berupa peralatan yang dipergunakan mulai 1 Januari 2021 dengan biaya perolehannya sebesar Rp105 juta. Nah, umur ekonomisnya 5 tahun tanpa nilai residu,
Kemudian peralatan tersebut disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus. Pada 31 Desember 2023 besarnya akumulasi penyusutannya adalah Rp60.400.000. Kemudian apabila nilai dari peralatan tersebut sebesar Rp40 juta berapa penurunan nilai asetnya. Nah, untuk melakukannya, yang pertama kita lakukan perhitungan nilai wajar penurunan nilai peralatannya. Jadi dilihat perolehan peralatannya tadi Rp104 juta, kemudian dikurangi akumulasi peralatannya sebesar Rp60.400.000. Diperolehlah nilai buku peralatannya yaitu sebesar Rp41.600.000. Kemudian kita bandingkan dengan nilai wajar perusahaan yaitu Rp40 juta. Jadi di sini ada selisih sebesar Rp1.600.000. Itu merupakan penurunan nilai dari peralatan tersebut. Nah, untuk penyusutan per tahun untuk sisa umur ekonomisnya, jadi nilai wajarnya tadi jadi 40 juta. Maka sisa untuk 2 tahun berikutnya penyusutannya adalah 40 juta diganti dengan 2 tahun karena dia tidak mempunyai nilai residu. Jadi penyusutannya per tahun menjadi 20 juta rupiah. Nah, kemudian bagaimana penjelasannya? Jadi pada 31 Desember 2021 rugi penurunan nilai peralatan akan ditambah di sebelah debit sebesar Rp1.600.000, kemudian akumulasi rugi penurunan nilai peralatan akan ditambah sebelah kredit sebesar Rp1.600.000. Sekian materi tentang aset tidak lancar yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.